Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu hadiyatan wa syu'aha rahmatan nazilah wa baratan syamilah ila hadir habibina syafi'ina qurda ayuna sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sadatin kiram Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa alil arwahi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ikhwani minal anbiya wal mursalin asyhadu as-salihin wal ulama wa sufin wa jamil malaikatil mukarramin jami'u lillah fi masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bahriha khususan arwahi ahli kuburina wa ahli kuburikum min abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina wa syekhina wa masyikhina muallimina wa li ahlina dul huqalina ajmaina jami'a amadil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan hadir rukhim Ahmad mutamakin hajjan ila rukhim barahusum hajjan ila hadir rukhim Muhammad Salman Muhammad Salman Mahfud hajjan ila rukhim Baitullah Salam hajjan Nabi Abdul Khan Nabi Abdul Hajjan dan rukhim Amin Bahman Zubair Sarang bagi Abdul Rahim Sarang ila hadir rukhim walidi wa syekhi Ramam walidi wa rabbi rukhim wa rabbi rukhim bagi Haji Abdul Jamil wa Zujadi ila hadir rukhim wa murabbi rukhim bagi Haji Abdullah Hadi ila hadir rukhim wa murabbi rukhim bagi Auzinar ila rahim baki Ubaidun Sofan ila rahim baki Muhammad Al-Kha ila rahim baki dan Fadal ila rahim baki Tahmad Jami'i Masyikhina Mu'alana Ajmain khususan Hadadul Rahim Mu'alif Adil Kitab As-Sayyid Muhammad bin Ali Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani Ghafarallahu dunubahu masataru yubahu mayu'ali darajatin fil jannah wa ajal jannata maswahum wa wahum وقدس الله مسرهم ونور درخهم أمدنا بمددهم علينا من بركاتهم وعلومهم ودعائهم وكراماتهم ومعوناتهم وبركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم وتقبل أرواحهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu kembali untuk ngaji, mendalami, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya kehidupan kita, sebagai petunjuk kehidupan kita. Alhamdulillah kesempatan ini bisa bertemu kembali. Pada kesempatan ini yaitu kita mengambil judul atau mengambil tema yaitu ahli zikir. Ahli zikir dengan bagian pertama yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagian pertama yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Syaraful dzakirina ai hada utaiki iku syaraful dzakirina iku kemuliaane wong kang padha zikir min hadil ummati saking iku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minasyarafi lan iku setengah saking kemuliaan alladzi iddakhara kang nyimpen ing asyaraf sapa Allah Gusti Allah li hadil ummati amaring iki umat kanjeng Nabi ma utai perkara aadda kang nyawisake ing sapa Allah Gusti Allah taala halimulur Allah lidzakirina kedue pira-pira wong kang zikir minal fadli saking kautamane zikir wasawabi lan ganjarane zikir bi zikrihim kelawan zikire hadil ummah. Waqad jama'tu lan teman-teman ngumpulake sapa ingsun jumlatan ing bagian ing jumlah sholihatan kang bagus min zalika saking mengkono-mengkono asyaraf minal zikri. Nadzkuru kang nutur sapa ingsun ha ing jumlatan sholihatan insya Allah ngersakake sapa Allah Gusti Allah fima ing dalam perkara yakti kang bakal teka apa ma. Artinya sebagian daripada kemuliaan yang menjadi simpanan Allah, yang menjadi simpanan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan dan pahala kepada orang-orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini
saya pengarang atau musannaf mengumpulkan beberapa kalimat atau jumlah yang baik tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Al awwalu utai kang pertama, anal abda sak temene kawulane Allah iku yastafidu iku bisa ambere faedah sapa al abda bidzikri kelawan lantaran zikir khususiatan kelawan khusus khususiatan kelawan khusus la asyrafa kang ora la asyrafa kang ora ana mulya iku mujud minha sangka khususiyah indahu ing dalem ngarsane abda wala a'azza lan ora ana indahu ing dalem ngarsane abda wala azza lan ora ana kang luweh mulya al a'la kang luhur minha sangka khususiyah ladaihi ing dalem ngarsane abda wahya utawi zikir khususiyah iku ma'iyatul haqqi iku sertane dat kang hak iki punika Allah Subhanahu wa taala subhanahu khalima suci Allah wa taala lan maha luhur Allah wa dzikruhu utawi zikir dumateng wa dzikruhu utawi zikire kawula atau al abdu lahu maring Allah iku fil malai iku ing dalam derajat al a'la kang luhur kama kaya keterangan kama kaya perkara kang teka apa ma fil hadis ing dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucap sapa Allah Gusti Allah ana utai ingsun iku inda dzanni abdi iku ing dalam ngarsane penyanane kawula ingsun bi sertane pitulungan ingsun wa ana utawi ingsun Allah iku ma'ahu iku sertane abdi ida dzakara nalikane zikir sapa abdi ni ing ingsun fa in dzakara mongko lamun zikir sapa abdi ni ing ingsun fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne abdi atau kawula zakartu mongko eling sapa ingsun hu ing abdi fi nafsi ing dalam dat ingsun Allah wa in dzakara lan lamun zikir sapa abdi ni ing ingsun fil malain ing dalam derajat zakartu fi malain ing dalam penuh zakartu zikir kang penuh zakartu mongko zikir atau iling sapa ingsun hu ing al abdu kawula fi malai khairin ing dalam kebagusan kang kebak minhum sangka kawulanipun Allah. Artinya yang pertama adalah bahwasanya seseorang hambanya Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengambil faedah dengan perantaraan zikir, khususnya tidak ada seorang yang lebih mulia daripada yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yaitu atau selain orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang ahli zikir kepada Allah itu selalu mendapat pertolongan Allah atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam derajat, ia adalah di dalam derajat yang mulia, di dalam derajat atau di dalam posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ada suatu hadis atau diterangkan dalam suatu hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah berfirman, saya Allah adalah di hadapan prasangka hambaku yang ia adalah bersamaku atau mendapat pertolonganku. Saya Allah adalah bersama orang yang bersama hambaku apabila ia ingat atau zikir kepadaku. Apabila ia zikir kepadaku dengan zikir kepadaku, maka aku pun ingat atau ingat kepadanya di dalam zatnya Allah, zatku yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia atau hamba Allah Subhanahu wa taala penuh ingat kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala pun
memberikan kebaikan atau keberkahan yang penuh kepada ia yang ahli dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa utawi dzikir iku yastafidu, wa huwa utawi hamba Allah iku yastafidu ngala faedah sapa hambanipun Allah hadal maqama ing iki maqam atau derajat bimujarrati iqbali kelawan iki pun memiliki ngadep dumateng Allah Subhanahu wa taala wastighalihi lan kadunguli abdi bizikri kelawan zikir dumateng Allah. Yaqulu ngendika sapa Allah Gusti Allah taala halim halur Allah ana utawi ingsun iku ma'abdi iku sertane kawula ingsun. Idza huwa tekalane utawi abdi iku zakara iku iling sapa abdi ning ingsun watarokat khale oba-oba bi kelawan ingsun apa syafatahu apa bibir lorone abdi. Artinya orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia dapat mengambil faedah zikir itu menuju makom yang terpuji, yaitu menuju makom untuk bisa menghadap sepenuhnya, bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa sibuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Saya Allah adalah bersama hambaku apabila ia zikir kepadaku, dan apabila dua bibirnya selalu ingat kepadaku, maka ia termasuk bersamaku." Artinya orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita termasuk orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua termasuk orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua selalu diberi pertolongan, perlindungan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua ahli zikir, maka kita pun akan Allah pun akan ingat kepada kita semua, Allah pun akan sayang kepada kita semua. Sehingga di sini apabila kita semua termasuk orang yang bermunajat, orang yang menghadap, orang yang sibuk untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan akan selalu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru utai dzikir iku ahabul a'mali iku pira-pira amal kang paling didemeni ilallahi maring Gusti Allah taala halim malur Allah. Kala ngendika sapa Mu'ad bin Jabalin, sapa Mu'ad bin Jabal, inna akhira kalamin, sak temene akhire ucapan faraqtu kang pisah sapa ingsun alihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ankultu iku yen to matur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi ayul a'mal utawi endi-endi pira-pira amal iku ahabbu iku le didemeni ilallahi maring Gusti Allah ila mara Allah maring Gusti Allah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi antamuta utawi amal kang paling didemeni Allah iku antamuta iku yen to mati sapa sira walisanuka khali utawi lisan ira iku radbun iku teles min dzikrillah saking zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rawan ngrutaken hadis sapa Ibnu Abi Dunya, sapa Imam Ibnu Abi Dunya wa Tabarani lan Imam Tabarani walafdu utai lafal hadis iku lahu ketu Imam Tabarani wal Bazzar lan Imam Bazzar wal Bazzar lan Imam Bazzar ila annahu kejaba sak temene Kanjeng Nabi iku kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi akhbirni ya ila anna astune sak temene Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi akhbirni bi audalil a'mali wa aqrabiya ila Allah. Akhbir muga-muga paring kabar panjenengane ing ingsun bi audalil a'mali kelawan utamane pira-pira amal wa aqrabiha lan luweh cakate amal ilallahi maring Gusti Allah
wa rawal ngratawi hadis aidan halimana sapa Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban. Artinya zikir adalah amal sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bin Jabal berkata, sesungguhnya akhir kalimat yang saya berpisah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab. Jawabnya adalah bahwasanya kamu, yaitu kamu, yang dimaksud kamu di sini adalah mukhatabnya adalah Mu'ad bin Jabal. Kamu Mu'ad bin Jabal, kamu mati dalam keadaan lisanmu itu adalah basah. Lisanmu adalah basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan kita basah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bazzar. Kalau Imam Ibnu Bazzar di sini ada hadis, ceritakan hai Rasulullah kepadaku, yaitu kepadaku dengan amal-amal yang paling utama dan amal-amal yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban. Maka dari keterangan di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di sini adalah ketika kita semua dalam keadaan besok ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita, yaitu ketika kita mati hati kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal yang paling utama. Man kana akhiru kama kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya atau ucapannya adalah mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah termasuk ahli syurga. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka kita semua supaya dengan ngaji pada kesempatan ini, supaya kita semua termasuk orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita juga bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga secara yaitu aplikasi penerapan kita, semua anggota kita bisa menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita semua kalau ahli dzikir maka kita doa bersama seperti doa yang paling sering didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aksaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aksaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti yang diucapkan oleh Aisyah, yaitu doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia sebagai kehidupan yang barokah, yang banyak barokah, dan juga kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang banyak barokah, dan semoga kita semua orang yang dijaga dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Dalam bahasa Indonesia atau orang Jawa, doa ini adalah doa sapu jagat. Doa sapu jagat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa setiap kita memanjat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu di saat kita sholat fardu atau sholat sunat, jangan lupa doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila kita selalu ingat
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghargai kepada Allah, kita zikir kepada Allah, kita dekat kepada Allah, kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun akan mengangkat derajat kita, maka Allah pun akan menghargai kita, maka Allah pun akan menolong kita. Di mana sesulit apapun urusan kita, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha penolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kamu ya Allah, hanya kepada-Mu kamu ya Allah ya kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Kita semua, kewajiban kita semua adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala adalah memberi pertolongan. Artinya hak kita juga mendapat hak, yaitu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dunia dan pertolongan akhirat, sehingga selalu kita semua mendapat barokah, pertolongan, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu husnul khotimah, kalau kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah, barokah dari dunia dan barokah di akhirat nanti, barokah dunia dan barokah di akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.